Salam semuanya. Bisa dengar suara saya? Oke. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Dengan perkara yang terjadi hari ini dengan semua kita yang ada dalam keluarga ilahi. Saudara, sebelum saya mendengar Mbok Neng itu dinyatakan positif, hari Selasa siang, sekitar jam 2-an saya habis jemput sekolah itu, badan saya merasakan meriang, mual, dan rasanya itu kayak mau muntah tapi tidak muntah. Terus saya minum antangin, ya biasanya saya ambil antangin dari gereja itu, saya minum air panas, begitu biasanya sudah lega, sudah reda, tapi itu enggak saudara, sampai malam bahkan saya nggak bisa makan karena rasanya mual, mau muntah dan meriang, ada pusing sedikit gitu. Terus saya ambil Panadol, saya minum Panadol dan saya cepat-cepat mandi, saya izin sama majikan. Belum jam 9-an begitu, biasanya masih ada kupas buah. Tapi saya ngomong dengan majikan, saya bilang, Cacai, maksudnya malam ini badan saya rasa meriang, saya nggak enak badan, saya mau tidur dulu gitu. Majikan saya kasih gitu saudara ya. Jadi saya tidur dan saya izin dengan salah satu rekan saya untuk saya tidak bisa gabung doa. Nah saudara, dengan kejadian ini dan hari Rabu besoknya itu ada perkara ini, ada goncangan ini. Jadi majikan saya itu dia akan lebih panik karena dia sudah tahu saya bahwa malamnya saya gak enak badan. Saya sudah meriang, saya mual. Akhirnya dia panik sampai hasil tes ketiga kemarin baru keluar, majikan saya baru tenang. Nah saudara, apa yang saya petik dari perkara ini saudara? Saya ambil dari Kisah Rasul 16 ayat 31. Oh enggak saudara, sebelumnya itu gini, waktu saya datang sampai sini Rabu malam dibawa ke sini, leher saya rasa panas, jadi mualnya itu agak hilang, badan sakit-sakitnya itu hilang, tapi leher saya panas sampai hari Kamis kemarin saya masih rasakan panas leher. Saya ada WA sama hari Jumat, saya WA sama mami, saya bilang, Mam, leher saya kok panas sekali, kayak ada hal-hal di dalam leher saya gitu. Terus mami bilang minum air putih yang banyak. Sudah minum air putih yang banyak tetap panas saudara. Tapi saya cuma berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi dengan tubuh saya, tapi hasil tesnya yang pertama itu sudah negatif, tapi leher saya masih rasa panas. Secara manusia saya masih takut dan majikan saya juga was-was takut karena ya dia tahu waktu malamnya saya masih rasakan badan saya sakit. Tapi saya dapat ayat saudara yang luar biasa yang meneguhkan saya. Ada suara tuh yang bilang begini, kamu percaya, kamu bukan ada di tempat yang salah. Kamu hari ini ada di tempat yang benar. Kamu percaya dengan Tuhan. Dan firman itu saya ambil dari Kisah Rasul 16 ayat 31. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat. Nah, itu saya pegang, itu saya ucapkan, saya percaya bahwa intimidasi dari suara majikan saya itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup saya. Saya percaya bahwa saya selamat karena saya percaya dengan Tuhan dan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup saya. Yang kedua yang saya petik dari ayat ini saudara, dikatakan bahwa engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Saudara, seperti tanpa kita sadari bahwa Tuhan itu hari-hari ini sedang menjawab doa kita. Kita itu berdoa bagi majikan kita supaya dia mengenal Tuhan. Kita terus mengerang di rumah-rumah majikan kita supaya majikan kita itu percaya kepada Tuhan. Saat ini saudara, Tuhan sedang menjawab doa-doa kita. Waktu kita mau percaya dengan perkara ini, saudara sadar atau tidak sadar, semua orang itu sedang berdoa memohon keselamatan. Dari majikan-majikan kita, dari keluarga majikan kita, dari keluarga-keluarga kita, semua orang-orang dengan kejadian ini, mereka sedang berseru memohon keselamatan, dia sedang berseru kepada Tuhan. Dan saudara, satu ayat ini saya belajar dua hal. Saya percaya bahwa seisi keluarga majikan saya akan diselamatkan, dan melalui perkara ini dia akan mengenal Tuhan saudara. Dan tadi diteguhkan dengan Kak Nafsi saudara ya, waktu kita itu tenang, kita bisa dapat berdoa. Jadi saudara, hari-hari ini saya mengajak semua keluarga ilahi yang ada di dalam gereja kita keseluruhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya dan tinggal tenang bahwa
kita ini tidak di jalan yang salah, kita ini ada di jalan yang benar, kita ada dalam satu perkumpulan orang-orang benar, kita percaya bahwa Tuhan kita itu akan menyelamatkan kita, dan itu diteguhkan di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Yehezkiel 12 ayat 28 dikatakan, Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda apa yang difirmankan, Tuhan akan menggenapi firman-Nya, pasti itu terjadi bagi kita yang percaya kepada nama Tuhan. Amin. Jadi ayo saudara, saya mengajak semua, apapun yang terjadi hari ini, goncangan ini, kita akan tetap selamat. Seperti apa yang dikatakan Kak Nafsi. Semua tidak akan pernah menimbulkan kematian. Amin. Terima kasih, itu kesaksian dari saya.